Hai, kami mahasiswa jurusan Perikanan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir praktikum dari mata kuliah Avertebrata Air. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 10 orang, yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Imade Duta Adi Prateka dengan NPM 23011220095. Selanjutnya ada Alwan Fadlan Nur Hakim dengan NPM 23011022091. Fatan Ahmad Yusmar dengan NPM 23011022092. Meira Putri Arifiandini dengan NPM 23011022093. Jaki Fajrul Falah dengan NPM 23011022094. Wafik Hayan Salamul Ghazi dengan NPM 23011022096. Kartika Dewi dengan NPM 23011022097. Ginanjar Pamuji dengan NPM 23011022098. Orisa Rasendria Gulam dengan NPM 2301102200100. Dan yang terakhir, Bentar. Gak cukup. Dan yang terakhir, Bella Mutia Sani dengan NPM 2301102200101. Sekian perkenalan dari kelompok 4. Berikut merupakan presentasi yang sudah kami kerjakan. Selamat menyaksikan. Asteroidea merupakan kelompok hewan Avertebrata yang sering disebut sebagai bintang laut. Kata Asteroidea berasal dari kata Yunani, yaitu aster yang berarti bintang dan oides yang berarti bentuk. Hewan yang berasosiasi dengan karang ini memiliki 4 sampai dengan 6 lengan. Bintang laut mempunyai bentuk seperti bintang Pentamerous. Kebanyakan spesies memiliki 5 lengan. Rata-rata panjang lengannya bervariasi. Ada yang 10-20 cm dan yang terkecil adalah 1 cm dan yang terbesar adalah 100 cm. Mulut terletak di pusat pisin, central disc. Seluruh permukaan pisin pusat dan tangan bagian bawah disebut oral, sedangkan bagian bawah disebut aboral. Dari mulut sampai ujung tangan terdapat lekukan memanjang. Pada tiap ujung tangan terdapat tentakel dengan bintik pigmen merah. Anus terdapat di tangan pisin aboral, di mana juga terdapat Matperopit. Suwikyono et al. 2005. Pertama, saya akan menjelaskan klasifikasi dari bintang laut, yaitu yang pertama ada filum Asteroidea dengan ordo Batisteriida, Paxillosida, Valvatida, Spinolosida, Forciculata, Brisingida, Nomyotida. Dan yang kedua ada filum Ophiuroidea dengan ordo Ophiurida, Ophiocomidae, dan Amphiuridae. Ciri-ciri setiap kelas bintang laut yang pertama adalah kelas Asteroideae. Kelas Asteroideae memiliki bentuk seperti bintang, bebas bergerak, serta memiliki lengan yang berfungsi untuk melindungi central disc atau cakram. Asteroideae memiliki kemampuan untuk regenerasi kembali pada salah satu anggota lengan yang putus, Rupert and Barners 1994. Pada permukaan tubuh asteroide ditutupi oleh duri-duri yang pendek. Pada bagian pusat atau cakram terdiri dari sebuah mulut di sebelah bawah dan sebuah anus di sebelah atas. Anonim 2005. Yang kedua adalah kelas Ophiuroideae. Ophiuroideae adalah jenis Echinodermata yang paling kecil ukurannya. Ophiuroideae memiliki cakram dengan diameter 1-3 cm, serta lengan yang sangat panjang. Lengan Ophiuroideae adalah yang terpanjang, yaitu sepanjang 12 cm. Ophiuroideae memiliki 5 lengan yang berbentuk seperti dahan atau ranting. Ophiuroideae merupakan hewan yang sangat aktif bergerak dan merupakan hewan karnivora yang memakan bangkai, deposit feeder, dan filter feeder. Rupert and Barners 1994. Bintang laut atau asteroidea biasanya ditemukan pada ekosistem yang ada di pesisir, termasuk ekosistem lamun. Lamun merupakan tempat bagi sebagian besar organisme, khususnya bintang laut, untuk berpijah, mencari makan, dan juga berlindung dari predator. Supono dan Arbi 2010.
Menurut Lariman 2010, salah satu spesies Asteroidea ditemukan bersama dan berlimpah pada permukaannya keras, berbatu, berpasir, atau di dasar yang lunak. Habitat dari bintang laut membentang dari zona intertidal, yaitu pantai yang terkena udara saat air surut, dan zona abisal yang berada di bawah air selama pasang. Tidak hanya zona intertidal dan zona abisal, bintang laut sering ditemukan di lubang-lubang yang kecil. Distribusi bintang laut di perairan bergantung pada faktor-faktor lingkungan, diantaranya terkait dengan substrat dan ketersediaan makanan. Keberadaan bintang laut di perairan dapat ditemukan hingga kedalaman 10 meter dan biasanya hidup secara berkelompok sesuai dengan penyebarannya. Kerusakan ekosistem lamun dapat menyebabkan ketersediaan bintang laut di perairan menjadi terancam dan populasi pun berkurang. Rompis 2013. Peranan positif bintang laut yang pertama, sebagai pembersih serasah detritus di zona intertidal. Keberadaan dari bintang laut sendiri yaitu sebagai hewan yang berasosiasi dengan terumbu karang, pembersih pantai dari material organik, sehingga merupakan salah satu bioindikator laut yang masih bersih. Bintang laut atau Asteroidea memegang peranan penting dalam lingkungan pantai, yakni memakan bangkai dan cangkang-cangkang moluska yang mengotori pantai, sehingga bintang laut dikenal sebagai hewan pembersih laut. Keberadaan bintang laut saat ini dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti pembuatan dermaga pada beberapa pulau dan perburuan bintang laut. Lalu yang kedua, sebagai obat. Menurut Kumar 2011 menyatakan senyawa yang terdapat pada bintang laut Protereaster linsky dan Pentakerester regulus memiliki aktivitas antibakteri dan antifungal. Hal ini ditandai adanya zona hambat yang dihasilkan oleh ekstrak bintang laut Protereaster linsky dan Pentakerester regulus terhadap bakteri Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli. Bintang laut Protereaster linsky dan Pentakerester regulus juga memiliki zona hambat terhadap Camir candida albicans dan C. tropicalis. Cara umum untuk membuat campuran obat, yaitu sampel bintang laut atau Asterias forbesi dibersihkan dari kotoran-kotoran yang melekat dan dipotong-potong kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam cawan Petri yang berisi 9 mili medium potato dextrose agar atau PDA yang memadat. Kemudian diinkubasi pada inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 3 kali 24 jam. Diamati koloni yang memberikan aktivitas membasmi pertumbuhan koloni mikroba lainnya. Lalu yang ketiga, sebagai bahan kosmetik. Produk yang mengandung 70% ekstrak bintang laut tersebut bisa membuat kompleksi wajah lebih baik dan kulit tampak beberapa tahun lebih muda. Dalam deskripsi produk disebutkan jika efektivitas krim ini didasarkan pada kemampuan bintang laut untuk beregenerasi setelah terluka. Dengan menghadirkan kandungan hewan laut tersebut, krim bisa membantu kulit beregenerasi, membuatnya halus, cerah, serta kenyal. Mereka pun menemukan bahwa bintang laut mengandung banyak kolagen dan kalsium yang merupakan kunci dari regenerasi kulit. Lalu yang keempat, sebagai bahan praktikum. Bintang laut sering dijadikan sebagai spesimen praktikum di beberapa mata kuliah dengan cara pengawetan kering agar bintang laut dapat bertahan dengan cukup lama. Lalu yang terakhir, sebagai cenderamata. Para pengrajin bintang laut sering dijadikan sebagai hiasan dinding, kalung, anting, gantungan kunci, hiasan meja, dan lain sebagainya. Dengan cara diawetkan kering, bintang laut dapat bertahan lama. Cara pengawetan keringnya dengan dicelupkan ke dalam larutan alkohol atau larutan boraks, lalu diamkan kemudian diangkat dan dikeringkan di bawah sinar matahari.
Namun, ada pula beberapa pengrajin yang menggunakan logam untuk menghias bintang lautnya. Dampak atau peranan negatif dari bintang laut atau asteroidea, salah satu contohnya yaitu dari bintang laut berduri atau avalanche, merupakan salah satu jenis bintang laut raksasa yang memiliki jumlah duri banyak. Avalanche merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi dalam pengelolaan terumbu karang. Avalanche memberikan dampak negatif terhadap kondisi terumbu karang di perairan karena adanya pemangsaan polip karang oleh avalanche yang mengakibatkan kematian pada karang sehingga menyebabkan semakin rendahnya persentase tutupan terumbu karang di suatu perairan. Endean 1987. Jadi dapat disimpulkan bahwa bintang laut merupakan hewan air yang hidup di dasar perairan, khususnya di laut, yang terdiri dari berbagai klasifikasi. Bintang laut mempunyai peran positif yaitu sebagai bahan obat-obatan, bahan kosmetik, sebagai cenderamata atau hiasan tertentu, sebagai bahan praktikum atau penelitian, serta sebagai pembersih serasah detritus di zona intertidal. Namun juga terdapat peran negatif dari bintang laut, yaitu bisa saja merusak terumbu karang. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.